Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi prasyarat teori himpunan untuk mempelajari aturan kaidah penjumlahan serinci mungkin dan seringkas mungkin karena ini sudah di pelajaran kelas 7. Seperti itu ya. Dimulai dari penggunaan notasi fungsi. Oke, ini adalah notasi-notasi yang ada pada himpunan dan supaya nggak bingung, ini adalah contoh penggunaannya. Ada himpunan S. Himpunan S itu adalah himpunan X di mana X-nya adalah bilangan ganjil dan batasnya adalah dari 0 sampai 23. Gitu. Kita tuliskan dulu S-nya. Biasanya S itu digunakan untuk himpunan seluruh atau semesta gitu ya. Jadi himpunan yang paling besar. Himpunannya adalah bilangan ganjil antara 0 sampai 23. Karena 0 bukan bilangan ganjil, berarti mulainya dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya sampai berapa? Sampai 23. Nah, karena di sininya tidak ada sama dengannya, berarti 23-nya nggak kita ajak, tapi berarti cuma sampai bilangan sebelum 23. Apa itu? 21, seperti itu. Jadi semestanya adalah 1, 3, 5, 7 sampai 21. Terus ada himpunan A. A itu adalah himpunan faktor dari 6. Jadi artinya kamu tuliskan bilangan-bilangan yang bisa membagi 6. 1, 2, 3, dan 6. Terus ada 1, 3, 11, dan 13. Terus bilangan-bilangan yang habis dibagi 4. Penggunaan elemen atau anggota. Misalnya contohnya gini. S itu kan 1, 3, 5, 7 sampai 21. Nah, berarti 1 itu adalah anggota dari S. Lihat B-nya ada 1 juga, berarti 1 juga anggota dari B. 2, kalau 2 anggota dari siapa? 2 anggota dari A, 2 elemen dari A. Tapi 2 bukan elemen dari B. Seperti itu. Contoh penggunaan elemen dan bukan elemen. Yang kedua adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu berarti anggotanya tidak ada. Contohnya nih yang C. C itu bilangan ganjil habis dibagi 4, tapi tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 4. Maka C adalah himpunan kosong. Seperti itu. Selanjutnya adalah subhimpunan atau subset. Perhatikan yang B. B 1, 3, 11, dan 13. Semua anggota yang ada di B itu ada di S. Artinya B itu bagian dari S. Maka bisa kita tulis B subset S. Gitu ya. Kalau bukan himpunan A, apakah bagian dari S? 1, 2, 3, 6, 1 dan 3-nya ada di S, tapi 2 dan 6-nya tidak ada di S. Berarti A itu bukan subhimpunan dari S. Seperti itu. Kalau yang sama dengan tidak ada ya, tidak ada yang semua anggotanya sama. A sama B jumlah anggotanya sama, tapi beda-beda nih. Ini 1, 3, 11, 13, 1, 2, 3, 6. Jadi A sama B-nya tidak sama. Kita tulis A tidak sama dengan B. Seperti itu cara penggunaannya. Kita lanjutkan ke operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu ada 3. Ada irisan, gabungan, dan komplement. Masih ingat ya? Enggak, baiklah. Irisan itu contohnya nih, kalau misalnya kita punya himpunan A diiris himpunan B, itu artinya ada X anggota dari A dan X-nya juga harus anggota dari B. Itu untuk irisan. Kalau A gabung B, maka adalah X-nya harus anggota dari A atau X-nya anggota dari B. Jadi salah satunya saja sudah benar masuk ke dalam gabungan. Kalau irisan harus ada di dua-duanya, kalau gabungan di salah satunya aja juga tidak apa-apa. Lihat, perhatikan kata kuncinya. Irisan itu kata kuncinya dan, gabungan itu kata kuncinya atau. Komplement itu selain anggota gitu. Biar nggak bingung, kita pakai contoh. Oke, contoh untuk irisan. Ada himpunan semestanya, himpunan A dan himpunan B. Jadi misalnya A iris B, artinya anggota-anggota yang ada di A dan ada di B. Lihat, A-nya 1, 3, 4, 6 dan B-nya 5 dan 15. Apakah ada anggota yang ada di A juga ada di B? Ternyata tidak ada. Berarti A iris B-nya adalah himpunan kosong.
kosong. Terus A gabung B. A gabung B berarti semua anggota A dan semua anggota B kamu tuliskan. Jadi 1, 3, 4, 6 itu anggota A dan anggota B-nya adalah 5 dan 15 gitu. Itu bedanya irisan dan gabungan seperti itu ya. Sekarang contohnya komplement. Misalnya B komplement. Jadi B komplement itu adalah anggota-anggota yang ada di S tetapi tidak ada di B. Jadi artinya kita tuliskan semua anggota yang ada di S 1, 3, 5-nya tidak diajak karena ada di B. Jadi langsung lompat ke 7, 9, 11, 13, 15-nya juga tidak diajak, berarti langsung 17, 19, dan 21. Seperti itu penggunaan irisan, gabungan, dan komplement. Sekarang kita ke contoh soal cerita. Ini adalah soal yang biasanya dipakai untuk ujian nasional kelas 9 ya. Pada pemeriksaan 70 orang pengendara kendaraan bermotor diperoleh 27 orang memiliki SIM A, 30 orang memiliki SIM C, dan 24 orang tidak memiliki SIM A maupun C. Berapa banyak pengendara yang hanya memiliki SIM C saja? Jadi nih, SIM A-nya 35 orang. SIM A-nya 27 orang, SIM C-nya 35 orang. Jadi di antara 27 orang ini ada orang-orang yang punya SIM C juga, dan antara 35 orang ini ada beberapa orang yang juga memiliki SIM A. Jadi ada beberapa orang yang memiliki dua-duanya, SIM A dan SIM C. Jadi supaya lebih mudah, semestanya dulu. Semestanya adalah 70 orang. Dan pakai seperti ini. Ini artinya jumlah semesta 70 orang. Jumlah yang memiliki SIM A itu adalah 27 orang, dan jumlah yang memiliki SIM C itu adalah 35 orang. Tapi belum murni ya, karena ini ada yang punya SIM A dan SIM C gitu. Terus yang tidak punya SIM A dan C-nya 24 orang. Biar lebih mudah biasanya pakai diagram Venn seperti ini. Semestanya 70 orang, simpen di sini 70 orang. Ada yang punya SIM A, ada yang punya SIM C, ada yang punya dua-duanya. Ini SIM A, ini SIM C. Kita tulis dulu yang tidak punya. Tidak punyanya 24 orang, berarti di luar ya, di luar lingkaran 24 orang. Boleh taruh di mana saja. 24 orang. Kalau kita jumlah 27, 35, dan 24 itu lebih dari 70 kan? Nah, jadi untuk mencari lebihnya atau mencari irisannya, mencari A iris C atau yang punya SIM A dan punya SIM C itu adalah 27 ditambah 35 ditambah 24 dikurangi 70, seperti itu. Sama dengan 86 dikurangi 70 sama dengan 16. Jadi ada 16 orang yang punya SIM A serta SIM C. Jadi kita taruh di sini 16. Yang ditanya adalah berapa banyak pengendara yang hanya memiliki SIM C saja. Berarti yang ini yang ditanyakan. Tadi yang ini totalnya ada berapa? Ada 35. Dari 35 orang ini 16 orang punya SIM C. 16 orang punya SIM C dan SIM A. Dan sisanya berarti hanya punya SIM C. Jadi untuk yang dari SIM C-nya saja ini 35 dikurangi 16. Berarti isinya adalah 19 orang. Jadi berapa banyak pengendara yang hanya memiliki SIM C saja? 19 orang. Seperti itu contohnya. Mudah kan? Selamat mencoba.